Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam modul 2 dasar akuntansi, di bab 3 membahas tentang dasar-dasar transaksi akuntansi. Nah, materinya antara lain itu memahami akuntansi dasar. Ini akan di breakdown menjadi 3 bagian, yaitu perbedaan akuntansi umum dengan akuntansi keuangan daerah, metode pencatatan untuk akuntansi umumnya, metode pencatatan untuk akuntansi keuangan daerah. Nah, kemudian untuk memahami dasar-dasar transaksi akuntansi ini juga akan dibagi menjadi 2, yaitu pos-pos dalam aktiva dan pos-pos dalam pasiva. Nah, kemudian dari materi ini akan kita evaluasi. Tujuannya evaluasi ini untuk para siswa dan siswi memahami materi dalam bab 3. Untuk memahami akuntansi dasar, memberikan suatu pengertiannya, yaitu akuntansi merupakan disiplin ilmu dasar yang dapat diterapkan di berbagai pekerjaan. Setiap kegiatan bisa memerlukan ilmu akuntansi baik dalam kegiatan perorangan maupun dalam korporasi. Pada dasarnya, akuntansi mempelajari tentang pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang akan diberikan kepada pihak terkait, baik pribadi, investor, atau pemilik usaha. Sebagai seorang pemilik perusahaan atau pemilik usaha, memahami akuntansi dasar merupakan hal yang dapat membantu Anda untuk mengontrol kondisi perusahaan Anda. Dengan memahami akuntansi dasar, pemilik perusahaan maupun pemilik usaha UKM pasti lebih cermat dalam menjalankan usahanya, karena perhitungan akuntansi dapat melihat kondisi performa perusahaan dan memprediksi langkah perusahaan ke depan. Bahkan jika Anda bukan pemilik perusahaan ataupun UKM, memahami akuntansi dasar juga membantu Anda mengatur keuangan Anda. Demikian juga akuntansi akan sangat berarti di manapun, termasuk di instansi seperti BLUT ya, Badan Layanan Umum Daerah, atau rumah sakit, ataupun nanti ada puskesmas. Itu akan sangat memerlukan akuntansi, terutama akuntansi dasar ya. Nah, untuk perbedaan akuntansi umumnya dengan akuntansi keuangan daerah, ini kenapa saya sampaikan tentang akuntansi keuangan daerah. Ini ada sedikit berhubungan dengan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUT ya. Nah, outputnya untuk akuntansi umumnya itu menghasilkan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas. Untuk akuntansi keuangan daerah, outputnya itu laporan realisasi anggaran, bukan laba rugi ya, laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dana, catatan atas laporan keuangan. Nah, tahap siklus akuntansinya, tahapannya ya, siklus akuntansi. Kalau akuntansi umumnya itu ada pencatatan dan penggolongan, pembuatan ikhtisar laporan keuangan, kemudian pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan akuntansi keuangan daerah itu perbedaannya di setelah penyusunan neraca saldo, setelah penyelesaian atau NSP, dapat langsung dibuat laporan perhitungan APBD. Namun untuk alasan pemudahan pembuatan laporan setelah NSSP dibuat, maka akan ditutup oleh jurnal penutup dan akan langsung dibuatkan laporan arus kas atau laporan perubahan modal atau RK Pemda dan neraca. Nah, ini siklus akuntansi umumnya. Itu berawal dari mencatat di bukti, kemudian menjurnal, setelah menjurnal memposting,
kemudian menyusun worksheet, yang keempatnya ya, kelima baru menyesuaikan buku besar, menyusun laporan keuangan, menutup buku besar. Nah, dalam proses menjurnal transaksi itu melalui proses posting itu ada buku besar. Nanti kemudian waktu saat menyusun worksheetnya itu ada di worksheet itu akan terjadi iJournal penyesuaian. Nah, kemudian setelah dibuat iJournal penyesuaian akan menghasilkan laporan laba rugi, yaitu atau menyusun laporan keuangan itu buat laporan neraca, laporan perubahan modal. Nah, kemudian langkah berikutnya itu dibuat jurnal penutup dari ikhtisar laba ruginya, ya, supaya menjadi periode berikutnya akan menjadi 0, tidak diakumulasi kecuali neraca. Saldo neraca dia akan terakumulasi saldonya dari periode sebelumnya. Nah, dari setelah jurnal penutup ini, faktur-faktur yang ada itu akan di cross check dengan jurnal, dan saat mencatat di buktinya ini akan selalu di cross check. Apa benar transaksi ini buktinya ada, apa benar nilainya dan nominalnya sudah dicatat itu sesuai dengan faktur yang ada. Nah, ini siklus akuntansi yang tidak menggunakan worksheet. Nah, umumnya itu kan seperti kayak di akuntansi keuangan daerah itu, atau di instansi BRUT, Badan Layanan Umum Daerah, ya, tanpa menggunakan worksheet, ya, itu langkah-langkah itu mencatat bukti pertama sama dengan yang menggunakan worksheet. Kemudian langkah keduanya menjurnal, sama juga. Kemudian memposting juga sama. Nah, ini setelah memposting ke buku besar, baru menyesuaikan buku besar, baru langkah berikutnya menyusun neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini kita cross check dengan saldo di buku besar. Nah, bila ada saldo yang harus disesuaikan dari buku besar ini akan terjadi iJournal penyesuaian. Nah, ini setelah di cross check, maka menyusun laporan keuangannya dengan membuat laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. Nah, setelah itu baru menutup buku besar. Menutup buku besar yang berhubungan dengan laba rugi. Jadi yang khusus yang akun yang dengan neraca itu tidak perlu tidak perlu di jurnal tutup. Nah, kemudian ini dari jurnal penutup ini akan di cross check juga kebenarannya saldo ikhtisar laba ruginya itu akan sudah sesuai dari di laporan laba ruginya itu akan sudah 0 di tahun periode atau di periode setelahnya dibuat, itu akan diawalinya itu akan saldo di akun-akun laba rugi itu akan mulai dari start 0 lagi. Nah, ini akan disesuaikan bukti-buktinya atau faktur yang ada saat menjurnal itu dengan apa tidak tertinggal, apa ada yang terlewat. Bukti-buktinya akan di cross check ulang saat pembuatan jurnal. Ini akan siklusnya akan terus-menerus begitu, akan ulang. Demikian siklus akuntansi yang tidak menggunakan worksheet. Nah, kemudian metode pencatatan untuk akuntansi umumnya. Nah, ini terbagi menjadi metode cash basis. Ciri-ciri dari metode cash basis atau dasar kas atau disebut dengan penerimaan uang, yaitu antara lain transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Yang kedua, pendapatan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas.
Yang ketiga, pendapatan belum dicatat meskipun barang atau jasa sudah diberikan kepada pelanggan. Keempat, pendapatan baru akan dicatat pada saat pembeli atau pelanggan membayar sejumlah uang atau kas pada penjual. Kelima, setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima. Cash basis penjelasannya berdasarkan konsepnya pada dua hal, yaitu pengakuan pendapatan pada cash basis dilakukan saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsepnya, cash basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Maka dalam cash basis kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih. Pengakuan biaya di metode cash basis ini pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas, sehingga dengan kata lain pada saat sudah diterima pembayaran maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. Metode cash basis sekarang ini sudah dimulai ditinggalkan, namun untuk usaha-usaha tertentu masih ada yang menggunakan cash basis seperti toko, warung, mall, atau retail, dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti pijat, dan sebagainya. Contoh metode cash basis yaitu atau dasar kas penerimaan atau penerimaan uang. Contoh, Rumah Sakit Bahagia pada tanggal 2 Agustus 2002 menerima pembayaran di muka rawat inap dari seorang pasien operasi sebesar 10 juta untuk rawat inap kelas jangan lupa senyum ya. Jangan lupa senyum selama 7 hari. Pencatatannya sebagai berikut. Kas bertambah senilai 10 juta, pendapatan bertambah senilai 10 juta. Itu berdasarkan cash basis. Di contoh berikutnya, 1 Januari 2000 telah dilakukan pembayaran biaya iklan untuk periode 24 bulan sebesar 24 juta. Pencatatannya sebagai berikut. Biaya iklan bertambah senilai 24 juta, kas berkurang senilai 24 juta. Nah, kemudian metode accrual basis atau dasar accrual. Proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat sedang terjadi meskipun belum diterima ataupun mengeluarkan kas. Pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima, sedangkan biaya dicatat pada saat biaya tersebut dipakai atau digunakan meskipun belum mengeluarkan kas. Pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima. Ini ciri-cirinya ya, ciri-cirinya metode accrual basis. Untuk metode accrual basis atau dasar accrual mendasarkan konsepnya pada dua hal, yaitu pengakuan pendapatan sama juga dengan pengakuan biaya seperti cash basis. Tapi pada pengakuan pendapatan pada accrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep accrual basis menjadi dua hal yang kurang penting. Dalam konsep accrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Maka dalam accrual basis kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih sebab penghasilan sudah diakui meskipun kas belum diterima. Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban bayar sudah terjadi, sehingga dengan kata lain pada saat kewajiban bayar sudah terjadi maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep accrual basis. Penerapan model accrual diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kepada pemilik modal perusahaan. Contohnya, metode accrual basis, Rumah Sakit Bahagia, sesuai dengan yang tadi, Rumah Sakit Bahagia pada tanggal 2 Agustus 2002 menerima pembayaran di muka rawat inap dari seorang pasien operasi sebesar 10 juta. Untuk rawat inap kelas jangan lupa senyum selama 7 hari. Pencatatannya sebagai berikut. Kas bertambah senilai 10 juta, pendapatan diterima di muka. Nah, ini saya tebalkan karena perbedaannya dengan cash basis itu di sini. Yang tadi kalau cash basis mengakuinya itu pendapatan, tapi kalau yang accrual basis mengakuinya pendapatan diterima di muka bertambah 10 juta. Nah, kalau pendapatan diterima di muka ini apa mengakui langsung dari dia menjadi pendapatan? Jelasnya belum, karena pihak rumah sakit ini masih punya hutang jasa kepada pasiennya karena dia terima uang di muka. Jadi hitungannya masih belum jadi pendapatan. Tapi setelah 7 hari baru diakui sebagai pendapatan.
Nah, ini perlu ada penyesuaian pastinya nantinya. Pada tanggal 1 Januari 2000 telah dilakukan pembayaran biaya iklan untuk periode 24 bulan sebesar 24 juta. Pencatatannya sebagai berikut. Nah, otomatis biaya iklan dibayar di muka itu senilai 24 juta bertambah di sisi debit. Nah, kasnya berkurang senilai 24 juta. Nah, ini saya tekankan lagi, biaya iklan dibayar di mukanya ini yang membedakan dengan metode cash basis, karena di cash basis dia mengakuinya langsung diakui biaya, tapi ini masih biaya iklan dibayar di muka. Apa diakui langsung biaya? Ya tidak juga, karena dia ini periodenya selama 24 bulan, padahal pencatatan di 1 Januari tahun 2000. Nah, kalau 24 bulan berarti kan 2 tahun prosesnya. Nah, setelah akhir tahun 2031 Desember, otomatis akan ada penyesuaian, biaya iklan yang dibayar muka ini akan berkurang setelah diakui sebagai biaya iklan sesungguhnya selama 12 bulan. Nah, ini periodenya akan terakumulasi otomatis ya. Nah, ini akan pasti ada jurnal penyesuaian untuk pencatatan ini. Nah, perlu dicatat bahwa secara keseluruhan jumlah pencatatan akuntansi baik dengan metode cash basis maupun accrual basis akan menghasilkan angka yang sama. Perbedaan keduanya hanya pada waktu pencatatan transaksi dan selanjutnya diposting menjadi sebuah laporan keuangan. Untuk metode pencatatan akuntansi keuangan daerah itu terbagi menjadi beberapa tiga ya, yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Metode pencatatan single entry sekarang ini semakin ditinggalkan. Walau masih ada beberapa area Pemda yang masih memakai karena mempunyai beberapa kelemahan seperti tidak mencerminkan kinerja secara real dan tidak memberikan informasi yang komprehensif, maka dari itu metode double entry hadir untuk mengisi kelemahan dari metode single entry. Single entry ada banyak sistem pencatatan buku, salah satunya adalah sistem pencatatan buku tunggal atau single entry. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali. Transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan, sedangkan yang mengurangi kas dimasukkan dalam sisi pengeluaran. Sistem pencatatan buku tunggal memiliki kelebihan, salah satunya adalah mudah dipahami dan sederhana. Namun dalam sistem ini kurang bagus untuk pelaporan karena sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan serta sulit melakukan kontrol keuangan. Karena itu ada sistem pencatatan lain yang lebih baik. Tapi kenyataan dalam instansi pemerintah sekarang masih banyak menggunakan metode single entry ini. Nah, untuk double entry, prinsipnya metode pencatatan double entry sama dengan metode pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akuntansi berterima umum. Namun ada sedikit perbedaan formulasi persamaan dasar akuntansi di ranah akuntansi keuangan daerah. Formulasi persamaan dasarnya adalah belanja plus aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau modal plus pendapatan. Pencatatan dengan metode double entry menggunakan basis kas modifikasi. Maksud dari basis kas modifikasi adalah pencatatan akuntansi hanya berlaku pada pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan pencatatan di luar penerimaan dan pengeluaran kas dicatat sebagai basis accrual. Metode pencatatan untuk akuntansi keuangan daerah berikutnya adalah triple entry. Metode pencatatan triple entry merupakan pengembangan dari metode double entry. Lagi dan lagi prinsipnya sama dengan double entry, dengan tambahan pencatatan pada buku anggaran. Sederhananya, ketika pencatatan double entry dilakukan, metode triple entry akan bekerja dengan melakukan pencatatan yang dilakukan oleh BPK SKPD atau pejabat pengelola keuangan surat ketetapan pajak daerah dan SKPKD atau Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Nah, di bab 3 ini memahami dasar-dasar transaksi akuntansi. Poin-poin penting dalam memahami dasar-dasar transaksi terangkum dalam dasar-dasar akuntansi.
Dan hal ini harus benar-benar dipahami di luar kepala agar bisa menjadi akuntan yang handal. Dasar-dasar akuntansi meliputi konsep debit kredit, penjurnalan, pemostingan, jurnal ke buku besar, membuat neraca saldo atau neraca percobaan, dan menyajikan laporan-laporan keuangan. Selain itu, Anda juga perlu memahami persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Tujuan persamaan dan dasar akuntansi adalah sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi yang artinya setiap kali terjadi transaksi harus dicatat dalam dua aspek, yaitu sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi aktiva dan dengan sisi pasiva. Jika perubahan muncul akibat kejadian transaksi keuangan, maka keseimbangannya juga harus selalu dipertahankan. Hal ini merupakan dasar untuk bisa mengerjakan akuntansi seperti mencatat jurnal hingga penyajian laporan keuangan. Nah, untuk mempermudah Anda dalam mempelajari akuntansi, Anda harus memahami konsep ALOE. Dengan menggunakan konsep ALOE, Anda akan lebih mudah mempelajari konsep dasar akuntansi. Berikut penjelasan dari ALOE. A itu assets atau aset, L liabilities atau kewajiban, UE owner's equity atau ekuitas pemilik atau modal usaha. Berikut persamaan dasar akuntansi berlaku berdasarkan konsep ALOE tadi. Aset atau aktiva sama dengan kewajiban atau pasiva ditambah modal atau pasiva. Aset sendiri merupakan aktiva di mana sebagai sumber ekonomi yang memiliki nilai guna bagi organisasi atau perusahaan. Sedangkan kewajiban itu terdiri dari hutang yang merupakan pasiva. Selain itu ada ekuitas pemilik usaha atau model usaha dengan selisih kewajiban pemilik usaha di masa depan. Aktiva, tambah satu-satu ya. Aktiva adalah ini pos-pos dalam aktiva. Nah, itu pada umumnya jenis aktiva dibagi menjadi 4, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tetap tak berwujud. Pengertian dari aktiva adalah segala kekayaan dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. Untuk dapat diakui sebagai aktiva, kekayaan atau sumber daya tersebut harus bisa diukur menggunakan satuan mata uang, bisa rupiah, dolar, atau mata uang lainnya, tergantung dengan situasi dan kondisi yang menyertai. Banyak juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aktiva adalah suatu manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Disebut sebagai manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti dikarenakan aktiva ini merupakan sumber daya perusahaan yang nanti akan digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya seperti operasional bisnis, pembiayaan, ataupun investasi. Nah, aktiva lancar atau current asset atau yang bisa disebut juga current asset ya, aktiva lancar atau yang biasa disebut current asset, ini merupakan jenis aktiva yang diharapkan dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Aktiva lancar terdiri dari kas atau cash, semua aktiva yang tersedia di dalam kas perusahaan ataupun setara kas yang disimpan di bank yang bisa diambil setiap saat. Kedua, surat berharga, pemilikan saham atau juga obligasi perusahaan lain yang mempunyai sifat sementara yang sewaktu-waktu bisa dijual kembali. Ketiga, piutang dagang, tagihan dari perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang disebabkan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang wesel adalah surat perintah penagihan kepada seorang atau juga badan untuk dapat membayar sejumlah uang di tanggal yang telah ditentukan sebelumnya pada orang yang namanya sudah disebut di dalam surat. Kelima, piutang pendapatan atau pendapatan yang sudah menjadi hak namun belum diterima pembayarannya. Gitu. Beban dibayar di muka. Pembayaran beban yang dibayar di awal namun belum menjadi satu kewajiban pada periode yang bersangkutan. Perlengkapan, seluruh perlengkapan yang dipakai demi satu kelancaran bisnis dan bersifat habis pakai. Persediaan barang dagang, barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dengan mengharapkan untuk mendapat suatu laba. Kemudian
Di pos dalam aktiva ini juga ada investasi jangka panjang, long term investment. Investasi jangka panjang, long term investment adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu juga untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Oleh karena itu, aset investasi jangka panjang boleh menjadi aset yang membutuhkan kesabaran. Bahkan manfaatnya baru dapat dirasakan ketika perusahaan telah mengalami return of investment. Aktiva investasi jangka panjang merupakan investasi yang dilakukan dengan menanamkan modal di dalam perusahaan. Tujuannya untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Nah, dalam pos aktiva ada juga aktiva tetap atau fixed asset. Adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Digunakan untuk proses operasi serta tidak untuk dijual setiap tahunnya. Aktiva tetap mengalami penyusutan yang harus dihitung dalam pembukuan. Contoh fixed assets antara lain tanah, gedung, mesin, peralatan, toko, dan kantor, alat angkut, dan lain sebagainya. Aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed assets. Aktiva tetap tak berwujud atau intangible fixed asset adalah suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Yang termasuk intangible fixed asset antara lain goodwill. Ini adalah nilai lebih yang dipunyai perusahaan dikarenakan istimewaan tertentu. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang atau juga badan dikarenakan penemuan tertentu. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang atau juga badan karena adanya hasil karya seni atau tulisan atau juga karya intelektual. Perdagang adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan untuk dapat menggunakan nama dan juga lambang bagi bisnisnya. Hak sewa adalah hak untuk dapat menggunakan aktiva tetap pihak lain di dalam waktu yang panjang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Franchise adalah suatu hak istimewa yang diterima oleh seorang atau juga suatu badan dari pihak lain untuk mengkomersilkan formula, teknik, atau juga produk tertentu. Nah, berikutnya pos-pos dalam pasiva. Pasiva didefinisikan sebagai suatu pengorbanan dilakukan perusahaan atau entitas bisnis secara ekonomi dalam upaya menunjang kegiatan usaha di masa yang akan datang. Adanya pengorbanan secara ekonomi ini diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah bagi kegiatan usaha yang dijalankan suatu perusahaan atau entitas bisnis di masa depan. Dalam akuntansi dan keuangan, pasiva disebut juga sebagai liabilitas karena merepresentasikan suatu pengorbanan secara ekonomi sebagai akibat dari adanya suatu kegiatan usaha. Pengorbanan ekonomi ini merujuk pada makna munculnya kewajiban-kewajiban dalam akuntansi yang terdiri dari utang lancar atau utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. Tak hanya utang, pasiva juga menggambarkan posisi modal perusahaan baik modal sendiri maupun modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang pihak lain. Secara garis besar, pasiva terdiri dari 2 komponen utama yakni utang atau liabilities dan modal equity. Utang sendiri dibedakan menjadi utang jangka pendek yang disebut juga dengan utang lancar atau utang jangka panjang. Kemudian dalam pasiva ini berlaku untuk semua jenis perusahaan atau entitas bisnis baik bank atau maupun non-bank. Utang atau liabilities merupakan komponen pasiva yang ditempatkan pada posisi atas dalam sebuah neraca. Artinya komponen ini dilaporkan lebih dulu daripada komponen modal. Utang dapat dipahami sebagai segala kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain atas setiap transaksi yang terjadi di masa lalu. Komponen utang dalam pasiva dibedakan menjadi 2, yakni utang lancar dan utang jangka panjang. Untuk utang lancar atau current liabilities disebut juga utang jangka pendek, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan atau dilunasi sesegera mungkin. Masa berlakunya utang lancar atau utang jangka pendek ini umumnya kurang atau sama dengan 1 tahun. Utang jangka pendek mencakup jenis-jenis akun sebagai berikut. Utang dagang atau account payable merupakan jenis utang yang ditimbul sebagai akibat dari transaksi pembelian barang, bahan baku atau yang lainnya dalam kaitannya dengan operasional kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dengan rekan pemasok atau supplier. Utang wesel atau notice payable adalah jenis utang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak yang pernah memberikan pinjaman dalam kurun waktu 30 hingga 90 hari.
Beban yang masih harus dibayar, accrued interest payable, yaitu biaya-biaya yang masih belum dibayar atau dilunasi oleh perusahaan selama periode akuntansi seperti biaya sewa, upah gaji, dan biaya lainnya. Posko dalam pasifa berikutnya, pendapatan diterima di muka, unearned revenue, yaitu suatu kewajiban yang timbul sebagai akibat perusahaan telah menerima pembayaran sebelum kewajiban atas barang atau jasa yang menjadi hak pihak lain diberikan atau direalisasikan. Utang gaji atau salaries payable merupakan suatu bentuk kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang belum disetujui. Utang dividen atau dividend payable merupakan bagian dari laba perusahaan yang seharusnya diberikan kepada pemilik saham tapi belum dibayarkan kepada mereka yang berhak menerimanya pada saat neraca telah disusun. Kemudian utang pajak atau tax payable adalah seluruh kewajiban yang timbul atas pajak seluruh aset perusahaan, terutama bangunan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan operasional perusahaan. Pos-pos dalam asifa yang berikutnya yaitu utang jangka panjang atau long term liabilities. Utang jangka panjang merupakan kebalikan dari utang lancar atau utang jangka pendek. Jika ditinjau dari masa berlaku atau jatuh temponya, utang jangka panjang merupakan kewajiban yang dimiliki perusahaan yang membayarannya atau pelunasannya memiliki jangka waktu relatif lebih lama. Adapun masa jatuh tempo utang jangka panjang umumnya lebih dari 1 tahun. Beberapa akun yang diklasifikasikan ke dalam jenis utang jangka panjang yakni sebagai berikut. Utang bank atau bank loan adalah pinjaman yang diperoleh dari bank yang digunakan sebagai modal kerja perusahaan. Jenis utang ini umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan yang sifatnya strategis seperti ekspansi atau akuisisi perusahaan lain. Utang hipotek atau mortgage payable adalah jenis pinjaman yang diajukan perusahaan kepada bank dengan menjadikan aset tetapnya sebagai agunan. Masuk dalam pasifa berikutnya yang termasuk utang jangka panjang yaitu utang obligasi atau bond payable merupakan suatu kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penerbitan surat berharga berupa surat utang atau obligasi yang dilakukan oleh perusahaan. Obligasi sendiri dapat dipahami sebagai surat utang di mana perusahaan berutang kepada pihak lain yang membeli obligasi tersebut. Pihak membeli obligasi artinya memberikan penjualan uang kepada perusahaan sebagai pinjaman. Konsekuensinya, perusahaan harus memberikan bunga secara berkala yang disebut pula dengan istilah kupon kepada pemegang obligasi hingga jatuh tempo pembayarannya tiba. Kredit noveltasi atau long term loan yaitu jenis utang yang diperoleh dari pihak bank atau lembaga keuangan lain dengan tempo atau masa kredit yang lama. Utang super durasi atau subordinated loan yaitu suatu kewajiban perusahaan kepada pemegang saham perusahaan induk yang sifatnya tidak ada bunga. Berikutnya utang sewa jangka panjang atau long term land liabilities merupakan kewajiban perusahaan yang masih harus dibayarkan atau dilunasi dalam rentang waktu yang relatif lama. Utang sewa dana atau payable lease adalah jenis utang yang bersumber dari perusahaan asing untuk digunakan oleh aset tetap pembayarannya dicicil dalam rentang waktu yang cukup panjang. Berikutnya pos dalam pasifa yaitu modal atau equity. Kewenangan modal dalam pasifa dilaporkan setelah utang sehingga posisinya ditempatkan di bagian bawah pada suatu neraca. Modal yang disebut juga sebagai ekuitas merupakan sumber daya internal perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan meningkatkan kekayaan. Besaran modal mencerminkan tingkat kekayaan yang dimiliki perusahaan. Modal diperoleh dengan mengurangkan aktiva yakni seluruh aset dengan utang yang dimiliki perusahaan. Kemudian dari materi ini evaluasinya yaitu pertama jelaskan perbedaan yang dasar antara akuntansi umum dengan akuntansi keuangan daerah. Yang kedua, jika jumlah aset naik 20 juta selama periode perjalanan dengan jumlah kewajiban naik 12 juta pada periode yang sama, jelaskan perbedaan ekuitas pemilik dalam persamaan akuntansi. Nah, persamaannya kan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, berarti bila asetnya naik 20 juta, kewajibannya naik 12 juta, berapakah nilai modal atau ekuitasnya? Jadi di sini ada rumusnya persamaannya akan sesuai yang ditahu kan aset senilai 20 juta. Terus kewajibannya senilai 12 juta, otomatis yang ditahu ekuitas. Nah, bagaimana cara mengetahui ekuitasnya? Otomatis kan aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas.
Otomatis berarti ekuitasnya senilai 20 juta dikurangi 12 juta, senilai 8 juta. Demikianlah evaluasi dari materi di bab 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.